Shalom teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Selamat datang di ibadah online bersama CK9 Kids Ministry. Bersama aku Angel dan Kak Lia. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Kiranya sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Supaya apa yang telah disampaikan oleh firman-Mu Tuhan bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami sifat yang dengar-dengarkan dan bisa mendengar firman-Mu dengan jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau main games dulu ya. Gamesnya ini namanya tepuk ping-pong. Nah, kalau kalian bilang ping, kalian tepuk 1 kali. Kalau pong, kalian petik kedua jari kalian. Ya, oke. Coba ya, kita coba. Ping, pong, ping, pong, ping, ping, pong, pong, ping, pong, ping, ping. Oke, coba kita perhatikan ya. Ini kita belajar konsentrasi. Jangan sampai salah ya. Dengarkan apa yang kalian bilang. Oke? Oke, siap-siap adik-adik di rumah. Siap-siap Angel? Ya Kak. Ya, oke. Ping, pong, ping, pong, ping, pong, 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 ping, ping, pong, 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 ping, ping, pong. Kalian bisa ngikutin sekali lagi ya. Sekali lagi kita coba ya. Jangan sampai salah ya. Ping, pong, ping, pong, ping, 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 pong, pong, ping. Oke, kalian udah bisa di rumah? Yuk, kita
kita siapkan ya hati kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kakak, aku bahagia loh. Kalau kakak bahagia gak? Kakak Lia bahagia juga. Kalau teman-teman yang di rumah bahagia nggak? Yuk kita nyanyiin lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, kalian merasakan nggak bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat indah sekali? Kalau Angel gimana? Aku rasain kok kalau kasih Tuhan Yesus itu indah buat kita. Iya, Kak Lia juga loh. Kakak harap kalian di rumah juga merasakan ya bahwa kasih Tuhan Yesus itu indah buat kalian. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Teman-teman, masih sering baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan nggak? Aku harap walaupun kita ibadah online, teman-teman harus berdoa, memuji, menyembah, dan baca Alkitab setiap hari ya. Iya, terutama Mazmur 91, Angel. Teman-teman, kita harus baca ya Mazmur 91 setiap hari. Angel baca kan? Baca dong kak. Kakak juga. Ya teman-teman, kita nyanyiin lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Kalau mau sungguh, kalau mau sungguh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Kalau mau sungguh, kalau mau sungguh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Kalau mau sungguh, kalau mau sungguh. Adik-adik, kalian tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kalian. Kalian percaya kan? Angel percaya kan Tuhan Yesus sayang sama Percaya, Angel? Kak. Oke, Kalia juga percaya. Kalia pasti disayang sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami punya Tuhan yang sayang sama kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah saja, tapi Tuhan tetap peluk kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menggenggam tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus pegang tangan kami, terus peluk kami. Jangan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Mari urapi Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Nah adik-adik, sekarang kita semua mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Yuk kalau kita sudah siap, kita kasih sikap tubuh yang terbaik, duduknya yang rapi, disiapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan mendengar kabar sukacita. Wah, kita akan mendengar apa adik-adik? Kabar sukacita. Kira-kira kabar sukacitanya apa ya? Adik-adik, udah penasaran? Udah mau dengar? Kita buka Alkitabnya di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya, ditandain Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ada kabar sukacita yang datang untuk seorang perempuan. Judulnya adalah Maria menerima kabar sukacita. Tapi adik-adik, ternyata kabar sukacita yang diterima sama Maria itu bukan untuk dia aja. Tapi itu menjadi satu kabar sukacita untuk seluruh umat manusia. Adik-adik udah tahu belum kabar sukacita itu apa? Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari contoh dan teladan Maria yang memiliki hati yang taat dan rela mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Pada saat itu, ada sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Di tempat itu ada seorang wanita, disebut di Alkitab seorang perawan bernama Maria. Ini dia Maria adik-adik. Pada saat itu Maria belum menikah, tapi dia sudah bertunangan. Dia sudah punya kekasih bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini dari keluarga Daud. Dia keturunan dari keluarga Daud. Tapi mereka belum menikah. Apa yang terjadi? Pada hari itu Allah menyuruh seorang malaikat bernama Gabriel. Allah menyuruh seorang malaikat bernama Gabriel untuk datang ke Maria yang tadi. Dan malaikat ini membawa satu kabar sukacita. Malaikat ini datang menemui Maria dan memberikan salam. Seperti apa salam dari malaikat ini? Malaikat ini bilang gini ke Maria adik-adik. Salam wahai engkau yang
dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Malaikat ini bilang seperti itu kepada Maria. Saat Maria ini bertemu, melihat malaikat Gabriel, wah, kira-kira gimana adik-adik perasaan Maria pada saat itu? Yang pasti dia kaget. Maria pasti kaget. Maria pasti langsung kayak dia ngelihat tiba-tiba malaikat gitu di depan dia. Udah gitu malaikatnya ngomong sama dia, memberikan salam. Tapi Maria nggak ngerti arti dari salam itu. Kok malaikat ini ngasih salamnya seperti ini ya? Maria nggak paham maksudnya apa. Saat malaikat itu bilang, "Salam wahai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wah, bertanya-tanya dalam hati Maria. Sambil dia masih kaget, dia masih syok. Apa arti salam itu? Apa arti salam itu? Gitu. Tapi setelah itu, malaikat ini bilang lagi sama Maria. Maria yang masih kaget tadi, bilang lagi, "Jangan takut. Jangan takut." Shh. Malaikat ini membawa satu pesan. Jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Apa pesannya adik-adik? Jangan takut. Sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah. Dan ia akan memegang pemerintahan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan bilang gitu adik-adik. Maria yang tadi lagi syok, lagi bingung, lagi bertanya-tanya arti salam yang tadi, sekarang dikasih satu pesan yang mengagetkan. Satu pesan yang besar banget. Tapi Maria nggak tahu. Maria nggak ngerti adik-adik. Akhirnya Maria memberanikan diri, dia tanya sama malaikat itu. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sedangkan aku belum bersuami, kata Maria kepada malaikat itu, kepada Gabriel. Gimana mungkin? Gimana bisa? Aku belum bersuami. Aku belum menikah. Gimana mungkin aku bisa mengandung dan melahirkan anak laki-laki? Wah adik-adik, pada saat itu pasti perasaan Maria begitu bingung, dia begitu kaget dan dia nggak ngerti maksud Tuhan apa. Kenapa malaikat ini memberi pesan seperti itu? Tapi Alkitab bilang apa? Kabar sukacita. Bukan hanya untuk Maria, tapi untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh bumi kabar sukacita ini adik-adik. Lalu malaikat ini bicara, dia bilang, dia kasih tahu sama Maria. Bahwa nanti Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan anak itu adalah kudus. Karena ia berasal dari Roh Kudus. Nah adik-adik, saat Maria mendengar itu, dia harus memberi respon ke malaikat Gabriel. Adik-adik tahu seperti apa jawaban Maria? Kita lihat sama-sama. Maria bilang sama malaikat Gabriel itu, "Sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku sesuai perkataanmu itu." Nah adik-adik, Maria memberikan respon positif. Maria memberikan respon, "Iya Tuhan, aku taat. Iya Tuhan, sebab aku ini hambamu."
jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Terjadilah sesuai perkataan-Mu itu. Saat malaikat Gabriel mendengar jawaban dari Maria, malaikat Gabriel tahu bahwa Maria telah menerima pesan itu dengan baik. Maka malaikat Gabriel pergi meninggalkan Maria. Nah, adik-adik, satu kabar sukacita bagi seluruh dunia, bagi seluruh umat manusia, bahwa Juru Selamat akan datang untuk kita semua. Akan datang, akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menjadi Juru Selamat bagi umat manusia. Dan Maria di sini yang akan menjadi Bunda Maria. Dia yang akan menjadi bunda yang akan melahirkan bayi Yesus. Nah, kita sama-sama belajar bagaimana Maria yang nggak terlalu ngerti adik-adik, nggak terlalu paham apa arti setiap kata-kata si malaikat itu. Tapi dia bilang apa? Sebab aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku sesuai dengan perkataan-Mu itu, sesuai dengan kehendak-Mu. Maria memiliki hati yang rela dan taat. Yuk adik-adik, Kak Dina mau ajak untuk kita semua, kita bersuka cita, kita mengucap syukur, memasuki bulan Desember, kita akan merayakan hari Natal. Kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama mengucap syukur bahwa Kristus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita semua. Amin adik-adik. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan ini untuk rela dan taat. Terkadang adik-adik, kehendak Tuhan itu bukan apa yang kita mau. Tapi kita harus taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau belajar yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan kemauan kita doang. Tapi kita lihat sesuai gak sama firman Tuhan. Berkenan gak sama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau contoh bagaimana Maria rela dan taat untuk tugasnya, untuk setiap pesan yang disampaikan sama malaikat Gabriel, dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan melahirkan seorang bayi yang diberi nama Yesus. Nah, adik-adik yang sama-sama belajar hari ini dan mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita semua, Kak Dina mau ajak kita berdoa bersama. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau mengasihi umat manusia, sehingga Engkau mau lahir ke dunia sebagai seorang manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau belajar seperti Bunda Maria yang taat dan rela untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Demikian juga kami mau taat dan rela untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kami juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Oke, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan, kita mau ambil di... Oke, adik-adik bisa baca di sini, dihafalkan di rumah, minggu depan harus hafal semuanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sudah tahu belum kalau saat ini kita ada di era Pentakosta ketiga?
pengertian dari Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Artinya saat ini. Lalu Pentakosta ketiga itu ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, yang berarti akan banyak pertobatan terjadi. Lalu bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan jiwa. Lalu dari Indonesia ke bangsa-bangsa, pergerakan pencurahan Roh Kudus ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kita punya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung yang dari Tuhan Yesus. Nah, Angel, kita sekarang sudah masuk bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kira-kira apa ya yang ditunggu-tunggu ya di bulan Desember? Hari Natal, Kak. Bener sekali. Kakak yakin teman-teman yang di rumah juga pasti menunggu-nunggu Natal. Nah, teman-teman, kita mau ada ibadah Natal anak bersama CK9 Kids di channel YouTube CK9 Ministry tanggal berapa? 20 Desember 2020, Kak. Oh, itu dia. Dicatat ya teman-teman ya. Tanggal 20 Desember 2020 kita ada acara apa? Ada Natal Anak online tapi ya. Di mana? Di channel YouTube CK9 Ministry. CK9 Ministry. Jangan lupa ya, tonton ya. Dadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Indonesia Tuhan, supaya berkati Indonesia beserta provinsi yang ada di Indonesia dan ibu kota Indonesia Tuhan, yaitu Jakarta Tuhan, berkati Tuhan. Tutup bungkus Indonesia Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Berkati Indonesia supaya tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi narkoba Tuhan, tidak lagi hal yang buruk terjadi pada Indonesia Tuhan. Kau tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati juga untuk presiden, untuk menteri-menterinya Tuhan, dan setiap gubernur di setiap provinsinya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka bisa memimpin rakyat Indonesia dengan bijaksana Tuhan dan adil Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk COVID-19, semoga COVID-19 sudah tidak lagi Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas kembali, dan supaya kami juga bisa menyembah-Mu kembali Tuhan di rumah-Mu. Berkati juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, mulai dari setiap anak-anak gereja Tuhan dan juga pendeta-pendeta di gereja Tuhan. Kau berikan roh-Mu Tuhan, Kau berikan firman-Mu Tuhan. Walaupun kami ibadah online Tuhan, tetapi Roh-Mu masih tetap menyertai kami Tuhan. Kau tetap menjaga kami Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada kami, supaya apa yang diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan untuk orang tua dan juga anak-anak sekolah minggu yang menyembah-Mu Tuhan. Berkati keharmonisan dalam keluarga Tuhan. Berikan kedamaian dalam sebuah keluarga, supaya anak-anak tidak melawan orang tua Tuhan, dan supaya orang tua bisa menyayangi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berikan curahan darah-Mu Tuhan kepada setiap keluarga yang ada di Indonesia Tuhan, supaya mereka bisa menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Mari adik-adik yang terkasih, angkat kedua tangan kalian, arahkan hati kalian sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati.